Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al ahibba'il a'izza rahimakumullah. في هذه المناسبة السعيدة وبمثل هذا الاجتماع المبارك في هذا المكان الشريف لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kita sampaikan penghormatan kita semua dan ucapan terima kasih kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini, baik dari pengurus masjid yang kita cintai ini, Masjid Ad-Diya Guru Sya'ban yang kita cintai, maupun unsur-unsur pemuda lainnya, dan begitu juga para dermawan, donatur, dan semua pihak yang telah ikut membantu kelancaran acara ini. Kita doakan semoga mereka semua mendapatkan ganjaran berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan ini tentunya kita sampaikan kepada segenap para habaib, para kiai, para tuan-tuan guru yang sangat kita cintai. Wabil khusus teristimewa guru kita semua, orang tua kita semua, Syekhunal Walid Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf hafidhahullah ta'ala wa ra'ah, famatarallahu bituli hayati wa nafa'ana bi ulumi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan agar semua guru-guru kita yang hadir di tempat kita ini, saya tidak sebutkan satu persatu nama-nama beliau, tapi sama sekali tidak mengurangi penghormatan kita, cinta kita kepada mereka. Kita doakan semoga semua guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini bersama kita di tempat ini panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat, diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangan dakwahnya, bahagia dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya secara istimewa salam penghormatan ini saya sampaikan kepada seluruh kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, kaum muslimin dan muslimat, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Sebagaimana sama kita maklumi, kita kumpul pada malam hari ini dalam rangka untuk memperingati hari lahirnya Nabi kita yang tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saudara, memperingati Nabi seperti ini
memang di zaman Nabi kita tidak pernah ada. Di zaman para sahabat pun juga tidak ada. Di zaman tabi'in dan tabi'in pun tidak ketemu. Tapi bukan berarti memperingati Maulid Nabi itu sesuatu yang dilarang, saudara. Banyak sekali sekarang ini apa yang dilakukan oleh umat Islam, saudara, yang di zaman Nabi nggak pernah ada. Madrasah diniyah zaman Nabi nggak ada. Madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, universitas Islam zaman Nabi ada nggak? Nggak ada, saudara. Nah, pesantren zaman Nabi ada? Nggak ada, saudara. Nah, jadi apa yang tidak ada di zaman Nabi jangan langsung kita tuduh. Oh, ini nggak boleh, ini haram, ini bid'ah muharramah, ini dolal, ini sesat, ini musyrik, ini masuk neraka. Tunggu dulu, saudara. Jadi memang memperingati Maulid Nabi seperti ini tidak pernah ada. Tapi dalil yang kita diminta oleh Allah, bahkan diperintahkan untuk senantiasa berbahagia dengan wujud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dalam Al-Qur'an. Allah menyatakan, faqala ta'ala qul bifadlillahi wa rahmatihi fabidzalika fal yafrahu. Allah yang berfirman dalam Al-Qur'an. Apa Allah nyatakan, saudara? Untuk kita ini semua, saudara, bifadlillahi wa rahmatihi, hendaknya kita semua ini dengan karunia Allah dan rahmatnya, fabidzalika, dengan yang demikian itu, falyafrahu, berbahagialah kamu semua. Allah perintahkan kita untuk selalu berbahagia dengan fadlullah wa rahmatih, dengan fadlillah, dengan karunia Allah dan rahmatnya. Nah, sekarang kalau bicara soal rahmatnya, Allah nyatakan dalam ayat yang lain, saudara, tentang siapa kita punya Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau nyatakan, faqala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam. Nabi dinyatakan oleh Allah sebagai rahmat untuk semesta alam, bukan sembarang rahmat itu, saudara. Jadi di satu ayat Allah nyatakan Nabi kita adalah rahmat, di ayat yang lain Allah nyatakan fabidzalika falyafrahu, dengan rahmat Allah itu berbahagialah kamu semua. Jadi wajib kita berbahagia dengan keberadaan Nabi kita, dengan diutusnya Nabi kita, dengan lahirnya Nabi kita, saudara, dengan keberadaan beliau sebagai penutup para nabi. Alhamdulillah. Karena itu kita umat Islam akan selalu berbahagia dengan wujud Nabi, dengan zat Nabi, saudara, dengan segala apa saja yang dibawa oleh Nabi, saudara, termasuk kita berbahagia di hari kelahirannya. Alhamdulillah. Kemudian kita buka hadis sahih, saudara. Di dalam hadis sahih diceritakan, sekarang khusus tentang peringatan Maulid Nabi ini, hari lahirnya, saudara. Kalau tadi umum masih, berbahagialah kita dengan Nabi, karena Nabi adalah rahmat Allah yang kita diperintahkan untuk berbahagia. Nah, sekarang hadis. Nabi ditanya, su'ila, saudara, an saumil itsnain. Nabi ditanya oleh para sahabat, kenapa setiap hari Senin beliau puasa? Ditanya, hadis sahih, bukan hadis dhaif, saudara. Ditanya Nabi, ya Rasulullah, kenapa? Lima tasumu yaumal itsnain. Kenapa kau berpuasa di hari Senin? Setiap hari Senin kau puasa. Singkat jawaban Nabi, fihi wulidtu. Nabi menjawab, di hari Senin itulah wulidtu, aku dilahirkan. Ajib, saya ulangi, saudara. Nabi ditanya, kenapa kau puasa hari Senin? Nabi jawab,
itu hari aku dilahirkan. Sekali lagi, Nabi ditanya, kenapa Anda puasa setiap hari Senin? Nabi menjawab, karena hari Senin, hari itulah hari kelahiranku. Nabi nggak jawab yang lain, saudara. Nabi jawab, jawabannya itu hari lahirku. Aku dilahirkan di hari itu. Artinya apa, saudara? Dengan kejadian ini, dengan puasanya Nabi di setiap hari Senin, dengan jawaban beliau, kenapa beliau puasa setiap Senin? Karena hari Senin adalah hari kelahirannya. Di situ ada makna yang tersirat, saudara. Yang tersurat, ya, Nabi puasa hari Senin. Kenapa Nabi puasa hari Senin? Karena itu adalah hari lahirnya Nabi. Tersurat, saudara. Tapi yang tersirat di sana berarti Nabi memperingati hari kelahirannya. Bukan lagi setahun sekali. Tiap hari Senin dia peringati. Cara memperingati Nabi dengan berpuasa. Nah, di sini saudara, dari yang tersirat berarti saudara, kalau Nabi memperingati hari lahir dirinya, maka kita umatnya boleh untuk memperingati hari lahir beliau, saudara. Kalau Nabi memperingatinya dengan puasa, puasa adalah nau'un min awail ibadah. Puasa itu adalah ibadah, petunjuk buat kita. Silakan peringati hari kelahiran Nabi, tapi dengan syarat harus dalam bentuk yang tidak langgar syariat. Itu namanya dalil yang tersirat. Dalil dalam Islam ini, saudara, ada mantuk, ada mafhum. Mantuk yang tersurat, mafhum yang tersirat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffin, jangan kau katakan kepada kedua orang tuamu uff, ah. Yang tersurat, jangan ngomong ah sama orang tua. Tapi yang tersirat, ngomong ah aja nggak boleh, apalagi mukul, apalagi nendang, apalagi nganiaya, apalagi ngusir. Kira-kira jelas gak? Jadi mau cari dalil di Quran, jangan mukul orang tua, nggak ketemu, nggak ada, saudara. Jangan nendang orang tua, nggak ada dalilnya dalam Al-Quran. Secara mantuk, saudara. Jadi kalau nggak ada, berarti boleh dong nendang orang tua. Nggak begitu. Cara memahami Islam, ada dalil yang mantuk, ada dalil yang mafhum. Dalil yang mantuk, dalil yang terucap atau teredaksi, saudara, atau tersurat. Dalil yang mafhum adalah dalil yang dipahami, saudara. Di balik yang tersurat, itulah yang dimaksud dengan makna tersirat. Jadi kalau Allah melarang kita mengucapkan ah kepada orang tua, itu mantuknya, itu yang tersurat. Tapi di balik itu ada yang tersirat. Apa yang tersirat? Kalau ngucapin ah saja tidak boleh, apalagi membentak, apalagi mukul, apalagi nendang, saudara, apalagi nyekek, apalagi ngusir, apalagi kurang ngajar kepada orang tua. Kira-kira jelas tidak? Nah, kira-kira soal dalil paham kan? Jadi dalil ini jangan kaku. Jadi kalau kita tanya, ini peringatan Maulid zaman Nabi kan nggak ada. Ya kalau nyari dalil yang tersurat nggak ketemu. Memang nggak ada, saudara. Bukan Maulid aja nggak ada, muke ente zaman Nabi nggak ada. Ayo saya mau tanya nih, muke ente semua zaman Nabi ada gak? Ada gak? Berarti muke ente semua bid'ah dong. Muke lu bid'ah. Paham? Ya udah paham, segitu aja ngajinya. Udah capek, udah malam. Udah terus. Lanjut. Paham? Jadi dalil ada yang tersurat, ada yang tersirat. Dalil yang tersurat, Nabi dan sahabat memperingati Maulid model kita begini, enggak ada. Tapi yang tersirat ada. Nah, mana yang tersirat? Itu tadi Allah perintahkan kita untuk selalu gembira dengan rahmatnya. Dan Nabi adalah sebesar-besarnya rahmat. Bagaimana enggak sebesar-besar rahmat? Rahmat untuk semesta alam. Subhanallah. Nah, yang kedua, Nabi sendiri puasa setiap hari Senin. Begitu ditanya, Nabi bilang itu hari kelahiranku.
Berarti dari situ saudara yang tersirat Nabi memperingati hari lahirnya dengan jalan ibadah, yaitu ibadah puasa. Kalau Nabi memperingati hari lahirnya saudara, ya boleh umatnya juga memperingati hari lahir beliau. Itu namanya dalil yang tersirat. Kira-kira paham? Tapi ada lagi yang gak kalah menarik saudara. Boleh kita melakukan peringatan maulid, bahkan peringatan hari besar Islam yang mana saja. Masuk bulan Muharram kita peringati saudara, yaitu hari tahun baru Islam. Masuk bulan Maulid kita peringati hari kelahiran Nabi. Masuk bulan Rajab kita peringati hari Isra Mi'rajnya Nabi saudara. Masuk bulan Ramadan kita peringati hari nuzulul Quran saudara. Silakan, dengan syarat jangan langgar syariat. Nah, seperti kemarin nih kita lihat ada rekamannya viral kemana-mana. Ada yang memperingati maulid saudara, pakai joget-joget, undang sinden, paha kemana-mana. Joget di atas panggung, gila tidak? Edan tidak? Itu kalau begitu memperingati maulidnya halal atau haram? Halal atau haram? Jadi haram saudara. Jadi halal haramnya kita memperingati maulid kembali kepada bagaimana cara kita memperingatinya. Jadi memperingati maulid Nabi hukumnya mubah, boleh. Yang boleh ini tergantung kita. Sesuatu yang boleh bisa jadi ibadah, bisa juga sebaliknya saudara. Nah kalau memperingati maulid, satu dengan baca Quran. Tadi ada gak baca Quran di sini? Ada baca Quran? Ya kalau Ustadz baca satu ayat tuh namanya baca Quran. Betul? Betul? Nah kemudian acara begini, banyak gak yang baca salawat tadi? Banyak gak? Salawat boleh gak? Sunnah gak? Bagus gak? Kita memperingati maulid saudara. Satu, kita duduk dalam masjid, niatan iktikaf begitu duduk saudara. Pahala iktikaf dapat, pahala masuk masjidnya dapat, duduk iktikafnya dapat, dengar baca Qurannya dapat, saudara baca sholawat rame-ramenya juga dapat. Kemudian ada ustadz tampil menyampaikan ceramah, dakwah, memberi nasihat, bagus tidak? Kerjain saudara, kerjain selama tidak menampilkan yang maksiat. Nah makanya kan gila-gilaan kau bikin selawatan, ada sinden pada joget, paha kemana-mana. Saudara tuh payudara pakai nyawer, edan lu pada. Kacau tidak? Yang begitu tuh, kalau yang begitu bubarin saudara, bubarin. Betul? Betul? Jangan yang begini dibubarin. Ada gak yang mau bubarin begini nih? Ada gak? Mana orangnya? PPKI loh, kerjaannya ngebubarin pengajian. Betul? Betul? Orang Betawi bilang madu rodok loh, Dajjal mak juje. Masya Allah, kira-kira paham ya? Ya kalau orang Betawi paham tuh madu rodok, Dajjal mak juje udah paham dah. Kalau nggak paham lo bukan Betawi lo. Saudara, kalau pengajian semacam ini, saudara, silakan kita kerjakan. Rayakan hari-hari besar Islam. Semuanya dibolehkan asal diisi dengan ibadah, diisi dengan yang tidak melanggar syariat. Alhamdulillah di sini yang hadir, yang pakai kain, pakai piki putih, bagus gak? Ada yang pakai celana pendek? Mana yang pakai celana pendek? Ada dalam masjid yang pakai celana pendek? Ada yang pakai sempak doang? Enggak ada. Bagus tidak? Bagus tidak? Nah sekarang saya tanya, yang ngadain di sini nih perempuan sama laki di campur gak? Di campur gak? Laki ada di sini, perempuan ada di atas. Bagus tidak? Begini cara bikin maulid saudara. Jangan laki perempuan di campur, ada joget-joget, apalagi ngundang setan dangdut. Udah kacau udah. Nah kalau di masjid pakai didangdutin gimana ceritanya? Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, tapi insya Allah maulid kita malam hari ini maulid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita melaksanakan maulid, ada dalil tidak? Ada, saudara. Memang dalilnya bukan yang tersurat, tapi dalilnya yang
tersirat. Oh, banyak saudara perkara dalam Islam menggunakan dalil yang tersirat. Nah, baiklah ibadallah. Nabi yang tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini bukan sembarang manusia, saudara. Basyarun la kal basyari. Beliau manusia tapi bukan sembarang manusia, saudara. Beliau adalah manusia al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Mana dalilnya? Nah, lagi-lagi dalilnya. Kalau cari dalil yang tersurat dalam Al-Quran, inna Muhammadan insanun kamilun, nggak ada. Nggak ada ayat begitu, saudara. Cari dalil, mana dalilnya? Dalam Quran maupun sunnah, saudara. Kalau Muhammad itu adalah manusia yang sempurna, dalil tersurat tidak ada. Tapi dalil yang tersirat banyak, berarakan di Al-Quran maupun sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang tadi kita baca, Allah menyatakan kepada Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam. Apa itu semesta alam? Al-alamin dalam bahasa Arab artinya masih wallah. Apa saja selain Allah itu disebut al-alamin. Atau dengan kata lain, semua makhluk ciptaan Allah itu disebut al-alamin. Makanya Allah Rabbul Alamin, pemilik alam semesta, Tuhan alam semesta, yang menciptakan alam semesta. Rabbul Alamin, alamin, alam semesta berikut isinya, saudara. Nah, kita punya Nabi, Allah nyatakan rahmat untuk semesta alam. Artinya apa? Rahmat untuk alam malaikatnya, alam jinnya, alam manusianya, alam haiwannya, alam tumbuhannya, apa saja yang ada di langit maupun di bumi, saudara. Subhanallah. Nah, yang ingin saya garis bawahi di sinilah dalil yang tersurat Nabi rahmat untuk semesta alam. Dalil yang tersirat di balik itu, saudara, mustahil Nabi menjadi rahmat untuk semesta alam kalau beliau tidak sempurna. Enggak mungkin kalau beliau enggak sempurna, apalagi banyak salah, banyak cacat, banyak aib. Mustahil beliau menjadi rahmat untuk semesta alam. Beliau disebut rahmat untuk semesta alam. Cukup jadi dalil buat kita bahwa beliau adalah manusia yang sempurna. Sallu ala nabi. Alhamdulillah. Jadi jelas ya, ada dalil tersurat, ada dalil tersirat. Jadi seorang muslim jangan kaku, saudara. Jangan. Mesti fleksibel di dalam memahami dalil. Alhamdulillah. Ada lagi ayat yang lain. Allah menyatakan dalam ayat yang lain, faqala ta'ala qad ja'akum minallah nurun wa kitabum mubin. Shadaqallahul azim. Luar biasa. Apa kata Allah? Qad ja'akum, telah datang kepada kamu sekalian. Minallah, datang dari Allah. Apa yang datang? Nurun, sang cahaya. Wa kitabum mubin, dan kitab yang nyata yang memberi penjelasan. Apa kitabun mubin? Al-Quranul Karim. Kalau kitabun mubin Al-Quranul Karim, lalu siapa itu nur, sang cahaya? Saudara, para ahli tafsir mengatakan nur yang dimaksud ayat di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi telah datang kepadamu dari Allah nur, sang cahaya. Nabi enggak sebut telah datang kepada kamu Muhammad, telah datang kepada kamu Ahmad. Enggak, Nabi katakan telah datang kepada kamu nur, sang cahaya. Itu kalau disebut sang cahaya bukan sembarang manusia, saudara. Ini yang nyebutnya Allah, yang berikan gelarnya adalah Allah. Allah yang maha tahu, Allah yang maha mulia, saudara. Nah, kalau Allah sudah nyebut nabinya nur, sang cahaya, itu yang tersurat, sang cahaya. Yang tersirat itu cukup menunjukkan bagi kita, kalau Nabi tidak sempurna, kalau Nabi banyak kesalahan, kalau Nabi banyak kekurangan, mustahil Nabi disebut dengan bangga oleh Allah dalam Al-Quran nur, sang cahaya. Sallu ala nabi.
Kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah. Nggak sampai di situ, saudara. Allah kasih Nabi sertifikat ilahi, bukan sertifikat UGM, bukan. Lu kayak paham aja lu. Bukan sertifikat dari Australia atau Singapura, bukan. Udah sertifikat dari manusia, palsu lagi. Kacau, kacau, kacau. Lu paham? Lu jangan sebut nama. Lu tahu? 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 Jangan sebut nama. Tapi yang sebut barusan emang benar. Insya Allah. Saya sebut sertifikat ilahiyah, saudara. Syahadatun ilahiyah. Satu kesaksian ilahi yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran tentang kesempurnaan akhlak Nabi, saudara. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala fi akhlaqi nabiyhi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad, engkau hai Rasulullah, la'ala khuluqin azim, betul-betul berada di atas akhlak yang azim. Kau memiliki akhlak yang azim. Allah enggak mengatakan akhlak yang hasan. Allah enggak mengatakan akhlak yang thayyib. Allah katakan akhlak yang azim. Kalau sudah dikatakan azim, pasti hasan, pasti thayyib, pasti bagus, pasti indah. Azim, agung. Yang tersurat akhlak Nabi agung. Yang tersirat, kalau Nabi banyak salah, Nabi ada aib, ada cacat, ada celah, punya dosa, saudara, mustahil Allah memberikan sertifikat ilahi yang menyatakan, menyaksikan bahwa akhlak beliau azim. Sallu ala Nabi. Nah, itu juga dalil yang tersurat akhlak yang azim. Yang tersirat nggak mungkin azim dong kalau nggak sempurna. Jadi ayat-ayat yang kita bawakan tadi itu semua menjadi dalil, saudara, betapa sempurnanya kepribadian Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, kalau kita mau kupas, ini baru 3 ayat, saudara. Masih banyak ayat-ayat Quran lainnya, saudara, yang menceritakan tentang kesempurnaan kita punya Nabi. Makanya hati-hati, ini sengaja saya bawakan khususnya buat anak-anak muda, khususnya buat Gen Z, saudara. Yang belakangan ini Gen Z ini punya guru, saudara. Kadang-kadang dia nggak mau guru Mekiai, dia bergurunya sama Syekh Google, sama Syekh AI, sama Syekh Grok, sama Syekh Cat GPT. Luar biasa Syekh-Syekhnya, saudara. Kalau Syekh udah begini, kita nih udah nggak laku. Nah, maka itu kalau banyak Gen Z yang belajar dengan teknologi tersebut, kita perlu ingatkan, hati-hati. Apalagi kalau setiap harinya Gen Z kita mainnya di medsos, saudara, hati-hati. Apalagi sekarang, saudara, banyak orang-orang yang mestinya jadi panutan ngomongnya suka asal ngecap. Ada anggota dewan, saudara, tokoh besar di partai. Apa dia bilang? Rekamannya tersebar. Maksudnya membela pimpinan dia, bahwa pimpinan dia itu tidak sempurna. Wajarlah pimpinan kami ini punya salah, memang bukan manusia sempurna. Cuman lanjutannya nggak enak. Apa dia bilang? Nggak ada manusia yang sempurna. Nabi Muhammad sendiri juga nggak sempurna. Kurang ajar. Kurang ajar gak? Kurang ajar gak? Lu mau bela pimpinan, lu bela. Lu mau bela pimpinan lu dengan mengatakan pimpinan gak sempurna, silakan. Tapi terus jangan ngawur dong. Dia bilang Nabi gak sempurna, pale lu bawa menyan. Lu belajar di mana lu? Betul. Saya mau ingatkan kepada para pemimpin bangsa, mau itu eksekutif, yudikatif, legislatif, yang gak ngerti agama, jangan sok bicara agama. Titik. Betul. Ada lagi jenderal ngomong, Tuhan kan bukan orang Arab. Nah, maksud lu bukan orang Arab apa? Orang Betawi.
Orang Jawa, orang Sunda, orang Cina, orang India. Emang gila lo? Emang Tuhan bukan orang, betul? Saya mau tanya, Tuhan orang bukan? Orang bukan? Gua pengen beset aja tuh mulut. Yang ngomong begini jenderal. Tahu lo? Jenderal Baliho. Tahu lo? Lu jangan sebut nama, jangan. Udah kita tahu sama tahu aja. Enak aja ngomong saudara. Ntar agama dihina, ntar Quran dihina, ntar Nabi dihina saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah karena itu untuk Gen Z hati-hati. Kalau mau lihat pernyataan, jangan semua, oh itu kan pejabat yang ngomong. Kata pejabat tinggi, Nabi aja nggak sempurna. Nah kalau Gen Z yang nggak punya ilmu agama, oh iya ya, betul juga. Nggak ada manusia yang sempurna, termasuk kita punya Nabi. Kufrun saudara. Kalau coba-coba mengatakan Nabi kita kekurangan, apalagi punya dosa. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu saudara, pernyataan-pernyataan begitu tidak boleh ada. Jadi sekali lagi kita ingatkan kepada semua pejabat di level mana saja. Udah urusan agama serahin aja sama ulama, betul? Betul? Biar ulama-ulama yang istiqomah, yang punya ilmu, yang bicara agama. Memang mereka yang berhak bicara agama, betul? Pejabat nggak usah pakai bicara agama. Gue gregetan aja. Udah nggak ngerti, so tahu lagi. Kacau tidak? Jawab yang keempat, kacau tidak? Apa mau kacau terus? Tapi kadang-kadang saya lihat pejabat sekarang nih, Pak, Bu, jangan kenyang-kenyang Bu, gue takut rubuh nih. Bukan teriakannya kencang banget, sampai tiang goyang. Bapak Ibu yang saya cintai, lu main amin aja lu. Gue nggak bohong, emang gue cintain. Kalau doa amin. Ya kalau gue bilang gue cintain lu amin, lu nggak percaya sama gue lu. Lanjut. Jangan kata urusan agama. Kadang-kadang pejabat kita ngomongnya ngawur. Ibu-ibu teriak-teriak, demo, protes saudara. Cabai mahal. Dijawabnya pejabat, ya kalau mahal nanam aja sendiri. Kacau tidak? Enak banget tuh jawaban. Kalau jawabnya begitu nggak usah jadi pejabat, betul? Enak tuh jawab. Bapak juga protes. Kata bapak-bapak apa? Listrik mahal. Apa kata pejabat? Ya kalau mahal lu jangan masang listrik. Ya berarti kita disuruh pakai lilin lagi, sama lampu semprong. Yang paling kesian tukang ojek, saudara. Tukang ojek udah bayar aplikatornya mahal sampai 20%. Betul? Udah gitu tambah bensinnya mahal lagi. Saudara teriak, bensin mahal, turunin harga bensin, kami mau cari nafkah. Apa kata pejabat? Ya kalau mahal lu jangan beli. Nah terus kalau mengangkut penumpang pakai apa? Pakai air kencing. Astagfirullahaladzim. Saya mau tanya, pejabat model gitu ngawur gak? Sering banget, bukan satu dua yang model begitu banyak. Ada lagi pejabat saudara, udah puluhan tahun jadi menteri saudara. Heran gak mati-mati sampai sekarang. Ya bukan, udah jenderal tua saudara. Ada nih masyarakat protes pajak saudara. Pajak mahal. Saudara protes sama pemerintah. Apa dijawab? Rakyat, apa jasamu kepada negara? Kalau tidak punya jasa, nggak usah protes-protes. Kalau protes, sono keluar dari Indonesia. Kacau tidak? Ada di sini yang protes pajak? Ada. Lu keluar dari Indonesia. Enak aja tuh ngomong. Jadi pejabat tuh jangan begitu ngomongnya. Betul. Kok enak pakai ngusir lagi? Siapa bilang ini rakyat nggak punya jasa? Tunggu dulu saudara. Jujur saya mau tanya nih semua di sini saudara.
Kita kalau belanja baju, belanja sepatu, belanja piki, kena pajak gak? Kena pajak gak? Beli bensin ada pajak ya gak? Bayar listrik ada pajak ya gak? Ibu-ibu beli jilbab kena pajak gak? Makan di restoran kena pajak gak? Semua kena pajak. Apa yang gak kena pajak? Cuman buang angin. Buang angin belum ada pajaknya tuh. Makanya lu puas-puasin buang angin dari sekarang. Masya Allah, semuanya kena pajak saudara. Nah sekarang saya tanya, rakyat semuanya bayar pajak, betul? Betul? Nah sekarang pajak itu diberikan ke negara, betul? Digunakan oleh negara untuk membangun negara, betul? Berarti rakyat itu berjasa tidak? Berjasa tidak? Nah kalau rakyat berjasa, berhak tidak bersuara, berhak tidak memprotes, kenapa harus diusir? Kurang ngajar, gue sumpahin biar cepat mati itu orang. Amin. Amin. Dia punya 16 perusahaan besar-besar. Jangan-jangan tuh perusahaannya nggak ada yang bayar pajak tuh. Mesti diperiksa saudara. Jangan bilang rakyat yang nggak berjasa. Jangan-jangan lu yang nggak bayar pajak. Betul. Takbir. Shallu ala nabi. Udah kacau, udah. Udah kacau negeri mau jadi apain ya? Ada yang bilang Habib, ya kita mesti berjuang Beb. Presiden mesti dinasehatin. Udah. Hampir air ludah gua kering. Dari setahun yang lalu kita udah kasih tahu saudara. Bukan dibisik-bisikin lagi, udah kasih tahu saudara. Dari sebelum dilantik sudah saya sampaikan, nanti setelah dilantik bentuk kabinet, pilihlah menteri-menteri yang profesional. Nah, kalau perlu kementerian-kementerian itu berlakukan meritokrasi. Meritokrasi itu dipilih berdasarkan karir dia. Cari menteri kesehatan dari kementeriannya yang pengalaman puluhan tahun di kementerian kesehatan. Begitu juga menteri pendidikan dan lain sebagainya. Dan ada satu pesan, saya ini kan ditanya, jadi mesti bagaimana bentuk kabinet? Saya kasihlah passwordnya, pakai password lagi, sampai kayak komputer. Lu mau tahu passwordnya? Mau tahu? Satu non termal, udah gitu aja. Anda nggak usah takut. Ini termal semua geser-geserin aja. Saya sebutin namanya satu-satu. Nah begitu dibentuk kabinet, kebetulan saya lagi umroh saudara di Mekah, saya tungguin kabarnya. Begitu saya lihat daftar kabinet yang saya sebutin jadi semua. Sabar. Mesti yang kita sebut semuanya jadi. Mending kalau 1-2 yang jadi, semua jadi. Dia salah denger kali ya. Saya bilang ini jangan, dia pikir ini kali ini yang kita rekomendasiin saudara. Jadi semua kacau tidak? Nah, sekarang udah setahun, terbukti saudara. Nah, semua mereka yang diangkat sekarang bikin pusing kepala presiden. Kesian presiden kita saudara. Nah, sekarang minta saran lagi. Saran saya tetap sama. Mul berhentiin. Ganti dengan orang-orang yang bagus. Setuju tidak? Takbir. Saudara, kemarin ada keluhan. Bapak Presiden kita dengan tegas mengatakan, saya akan lawan semua koruptor. Saya akan lawan semua mafia. Saya akan lawan semua oligarki. Saya tidak takut diancam. Jangan coba-coba ancam saya. Itu yang tersurat tuh. Yang tersurat apa? Jangan ancam saya. Yang tersirat ada yang ngancam. Yang tersirat ada yang ngancam. Kalau nggak ada yang ngancam, presiden nggak ngomong begitu, saudara. Nah, sekarang saya tanya, presiden mau lawan mafia, lawan oligarki, lawan koruptor, bagus tidak? Jujur, bagus tidak? Dukung tidak? Nah, sekarang mafianya ngancam, oligarkinya ngancam, saudara. Saya tanya semua, kalau ada koruptor, ada mafia, ada oligarki mengancam presiden, yang melawan mereka siap bela presiden, siap ganyang koruptor, siap ganyang oligarki, siap hancurkan mafia. Takbir. Angkat tangan semua ke atas, angkat tangan, takbir.
Takbir. Shallu ala nabi. Presiden gak usah takut, saudara. Yang ngancam gak usah pakai ngomong, jangan ancam saya, lu tangkep aja. Betul? Betul? Siapa yang ngancam ini? Tangkep. Masukin bui, setuju gak? Setuju gak? Gak usah khawatir. Kalau presiden serius, betul-betul mau lawan koruptor, lawan mafia, lawan oligarki busuk, saudara, saya berani jamin, saudara, bahwa para habaib, para ulama, dan umat Islam siap berada pada barisan terdepan. Kalau mereka mengancam presiden, kita sekat mereka semua, saudara. Takbir. Shallu ala nabi. Siap lawan koruptor, siap lawan mafia, siap lawan oligarki. Takbir. Shallu ala nabi. Amin. Nah, kemarin presiden juga udah mulai ngancam soal BUMN nih, semua rugi, saudara. Nah, beliau ngancam, pokoknya saya akan kirim KPK, saya akan kirim itu kejaksaan, periksa semua BUMN. Kenapa ini semua rugi? Nah, memang resikonya mafia, koruptor, oligarki akan bersatu, saudara. Dia bisa ganyang ekonomi kita, saudara. Dia bisa umpetin semua kebutuhan masyarakat, biar masyarakat susah, diadu domba kita besok dengan presiden, saudara. Maka itu umat Islam wajib bersatu. Mafia, oligarki busuk, koruptor wajib untuk kita lawan. Betul? Takbir. Jadi kepada para koruptor, para oligarki busuk, begitu juga para mafia, udahlah, jangan ngancam-ngancam presiden, jangan ganggu Indonesia. Hati-hati, ntar kalau masyarakat marah kalian dinepalkan. Betul? Betul? Hati-hati kalau masyarakat udah marah. Oh, tentara, polisi gak ada apa-apanya, saudara, kecil. Kalau masyarakat udah marah, hati-hati. Betul? Betul? Nah, jangan bikin masyarakat marah, saudara. Lu jangan betul-betul aja kayaknya udah mau marah aja lu. Masya Allah. Mudah-mudahan lah, insya Allah Bapak Presiden kita diberikan taufik dan hidayah, punya keberanian untuk lawan mafia, berani lawan koruptor, berani lawan oligarki, dan siap untuk bergandeng tangan dengan semua rakyat. Betul? Takbir. Shallu ala nabi. Saudara, kenapa pajak mahal? Karena kas negaranya kosong. Saya kan udah berkali-kali di atas mimbar, saya berikan perumpamaan contoh. Dulu zaman Pak Harto, saudara, bukan korupsi nggak ada, bukan. Tanya orang-orang tua kita, ada korupsi. Cuman korupsinya di kolong meja. Kenapa di kolong meja? Masih ada rasa malu. Masuk reformasi 98, kita pikir bakal lebih bagus, jadi repot nasi. Dari reformasi jadi repot nasi. Kenapa? Ternyata korupsinya naik pangkat, dari kolong meja jadi di atas meja. Kacau tidak? Kacau tidak? Begitu 10 tahun kemarin, saudara, rezim yang kemarin nggak tanggung-tanggung, korupsi sama meja-mejanya dibawa lari. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Kondisi begini biarkan atau lawan? Biarkan atau perbaiki? Siap berjuang, siap bersatu, siap jaga negara, siap jaga NKRI, siap bela agama. Takbir. Shallu ala nabi. Nah, karena itu saudara, saya mau ingatkan sekarang, saya nggak mau panjang-panjang lagi bercerita. Kalau kita mau selamat di negeri ini, tolong jangan tinggalkan ulama. Betul? Jangan, saudara. Ada masalah apa aja tanya ke ulama, minta petunjuk dari ulama, minta fatwa ke ulama. Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, saudara, apa kata Allah? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlu dzikir. Ahlu dzikir di sini ulama, fuqaha. In kuntum la ta'lamun, kalau kau nggak tahu apa-apa, nggak tahu masalah, tanya ulama.
nggak tahu masalah, tanya fuqaha, minta fatwa kepada mereka. Jangan ulama dihinakan, dilecehkan, dijauhi. Ya begini, keberkahan jadi hilang. Betul? Makanya saya mau tanya nih semua, siap dekat ulama? Siap ikut ulama? Siap jaga ulama? Takbir! Allah puji dalam Al-Quran. Apa Allah nyatakan dalam Al-Quran? Faqala ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Dari hamba-hamba Allah ini, sesungguhnya yang betul-betul takut kepada Allah adalah al-ulama. Allah yang jamin. Ulama-ulama yang istiqamah, yang ilmu dan amalnya sejalan. Ulama-ulama itu saudara, yang mengikuti ajaran Nabi. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah, yaitu ulama. Makanya Allah hormati dalam Al-Quran. Allah tinggikan derajat mereka, Allah muliakan. Apa Allah nyatakan dalam Al-Quran tentang ulama? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tinggikan kedudukan orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu dari antara kamu sekalian. Darajat, beberapa derajat Allah tinggikan. Artinya apa saudara? Allah yang maha mulia memuliakan ulama. Allah yang maha tinggi meninggikan kedudukan ulama. Saudara, ini yang tersurat, yang tersiratnya berarti kita hamba-hamba Allah wajib memuliakan mereka yang dimuliakan oleh Allah, meninggikan mereka yang ditinggikan oleh Allah. Kalau Allah memuliakan ulama, maka kita semua wajib untuk memuliakan ulama. Betul? Betul? Siap ikut ulama? Siap muliakan ulama? Takbir! Shallu ala nabi. Jangan kita jangan kurang ajar kepada ulama. Jadikan ulama, guru-guru kita sebagai rujukan. Dan kadang-kadang umat saudara, kalau tahlil ada yang meninggal, undang ulama, suruh baca tahlilan. Kalau mau akad nikah, minta doanya, undang ulama. Saudara, kalau sakit ke dokter nggak baik-baik, datang ulama, minta air dibacain. Ngaku lo, ngaku. Betul? Betul? Iya. Warung nggak laku-laku, undang ulama, doain Ustaz, doain Ustaz. Ayo ngaku. Ngaku. Betul? Jadi urusan dunia begitu semua nanya ulama. Giliran milih pemimpin, dia nggak tanya ulama, saudara. Kita tanya, ente kenapa nggak nanya ulama milih pemimpin, milih legislatif, milih eksekutif, milih gubernur, milih presiden, milih anggota dewan? Apa jawabnya? Ya ini kan urusan politik, ulama nggak tahu apa-apa. Iya, PA. Dia pikir ulama bodoh. Sebodoh-bodohnya ulama tentang politik, tapi mereka punya nurul basirah. Mereka punya cahaya hati, saudara. Mereka punya firasat yang tajam, saudara. Walaupun mereka nggak ngerti ilmu politik, tapi hati mereka terbuka, dekat dengan Allah. Mereka bisa minta kepada Allah, ya Rabb, siapa pemimpin yang baik untuk kami, ya Allah? Betul? Betul? Tanya ke ulama, tanya. Nah, jujur sekarang banyak gak yang ninggalin ulama? Ayo, jujur banyak gak? Iya, kalau urusan, pokoknya kalau urusan kamu jangan tanya kiai. Yang penting mana yang amplopnya tebal. Nah, ngaku dah lo, ngaku. Kadang-kadang saudara semua amplop diambil sama dia. Semua partai kaosnya dia minta. Buka lemarinya, partai apa aja ada. Kita tanya sama anak muda, ini kenapa semua lu punya? Yang penting duit. Duit bro, duit. Kacau tidak? Kacau tidak? Sekarang buang sifat begitu, saudara. Jangan jual suara kita karena duit. Kita milih dia bakal jadi pemimpin kita. Duit nggak seberapa kita dapat, 5 tahun kita akan susah. Apalagi kalau dia 2 periode, lebih susah lagi. Apalagi kalau 3 periode, hancur. Udah kacau. Nah, kira-kira kedepannya siap ikut ulama? Siap bela ulama? Siap jaga ulama? Takbir! Dan ingat,
Ini sekarang ulama sama habaib mau diadu domba. Betul? Betul? Saudara, ulama itu kata Nabi, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Pewaris para nabi, saudara. Itu ulama, saudara. Sedangkan habaib zuriyah Nabi. Saudara, ulama punya kedudukan tinggi, mulia, agung. Kenapa? Karena mereka pewaris Nabi, saudara. Sedangkan zuriyah mereka keturunan Nabi. Kalau mereka bertakwa kepada Allah, mulia, agung kedudukan mereka. Beruntung, udah turunan Nabi, bertakwa lagi, saudara. Betul? Betul? Tapi kalau dia coba-coba jadi zuriyah Nabi tapi banyak maksiat, hati-hati. 2 kali lipat kau punya dosa. 2 kali lipat kau punya kesalahan. Hati-hati, saudara. Nah sekarang, saudara, Nabi sampaikan amanat. Kata Nabi apa? Inni tarikun fikumus saqalain. Aku tinggalkan buat kamu, hai umatku, 2 peninggalan yang berat. Ada dalam Sahih Muslim, saudara. Hadis sahih dalam Sahih Muslim. Yang pertama kata Nabi, kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim, berikut as-sunnah yang menjelaskan isinya, saudara. Dan kedua kata Nabi, itrati ahli baiti, dan keturunanku yang merupakan keluargaku. Kemudian Nabi ucapkan 3 kali, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. Apa kata Nabi? Aku ingatkan kalian semua kepada Allah tentang ahlul baitku. Aku ingatkan kalian semua kepada Allah tentang ahlul baitku. Aku peringatkan Anda semua kepada Allah tentang ahlul baitku. Kenapa sampai 3 kali Nabi sebut, saudara? Karena Nabi tahu kondisinya setelah wafat Nabi, keturunan Nabi akan mendapatkan banyak ujian, saudara. Keluarganya akan menghadapi aneka ragam rintangan. Sampai Sayyidina Ali ibn Abi Thalib pernah mengatakan, nahnu ahlul bait, saudara, na'ish bainal muhib wal bughid. Kami keluarga Nabi hidup di antara pecinta dengan pembenci. Yang cintanya kelewatan ada, yang bencinya kelewatan juga ada, saudara. Sayyidina Ali udah ingatkan kepada anak cucunya, saudara. Makanya ahlul bait dari zaman Nabi kita lihat, saudara. Sayyidina Ali dibunuh, Sayyidina Hasan diracun, Sayyidina Husain dibantai di padang Karbala, saudara. Begitulah kehidupan ahlul bait seterusnya. Mereka sebarkan dakwah di mana-mana, mereka difitnah, mereka dibunuh, mereka diracun. Itu menjadi sesuatu yang biasa. Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu, datuknya para habaib, saudara. Apa beliau katakan? Beliau adalah putra Sayyidina Husain yang selamat dari pembantaian di padang Karbala. Beliau katakan, al-qatlu lana adah wal karamatu indallahi syahadah. Al-qatlu lana adah, kami ahlul bait dibunuh itu biasa. Biasa ada, sudah biasa. Wal karamatu indallahi syahadah. Tapi yang jelas kemuliaan di sisi Allah adalah syahadah, mati syahid. Artinya beliau berpesan kepada seluruh keluarga Nabi dan keturunannya, pembunuhan untuk ahlul bait Nabi biasa. Tapi jangan lupa, mati syahid adalah kemuliaan di sisi Allah. Nah, karena itu, saudara, nggak usah kaget. Saudara, kalau sekarang habaib dihina-hina, dicaci maki, saudara, kemudian diserang, dihantam, nggak usah kaget. Memang hidup ahlul bait dari dulu sampai sekarang begitu kok, saudara. Nah, cuman sekarang ada hal yang lebih memprihatinkan. Kalau ahlul baitnya dicaci maki, nggak ada urusan, saudara. Nggak ada urusan. Yang cinta banyak, yang benci ada, biarin aja. Cuman yang memprihatinkan adalah ketika ulama dan habaib diadu domba. Betul? Bahaya tidak? Bahaya tidak? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam Sahihul Bukhari berpesan, apa kata beliau? Urqubu Muhammadan fi ahli baiti. Jagalah kehormatan nabimu di dalam menghormati keluarganya. Makanya dulu Khulafa Rasyidin semuanya cinta betul
kepada Nabi dan semua keluarga Nabi. Begitu juga ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dulu sampai hari ini cinta betul kepada Nabi, sahabat Nabi dan keluarga Nabi, saudara. Alhamdulillah. Bagus tidak? Bagus tidak? Nah, sekarang ada orang ngaku-ngaku sebagai saudara Ahlus Sunnah tapi benci Nabi. Dari mana datangnya benci keluarga Nabi? Saudara, kalau ada orang ngaku Ahlus Sunnah benci sahabat Nabi, itu bukan Ahlus Sunnah, ahlul fitnah. Ada orang ngaku Ahlus Sunnah tapi benci keluarga Nabi, itu bukan Ahlus Sunnah, itu ahlul fitnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah cinta Nabi, cinta sahabat Nabi, cinta keluarga Nabi. Betul? Takbir. Nah begitu sekarang yang ingin saya sampaikan, yuk jangan mau kita diadu domba, saudara. Ulama junjung di atas kepala kita, saudara. Datangi, ambil ilmunya, cium tangannya, minta barokahnya, minta doanya, minta petunjuknya. Ahlul Bait, saudara, itu keturunan Nabi. Wajib kita cintai dan kita hormati. Apalagi kalau mereka soleh, mereka alim, mereka menjalankan amanat Nabinya. Wajib. Dua golongan ini, saudara, kalau diadu domba, umat akan hancur, saudara. Selama ini dua pilar dakwah di dunia, khususnya di Indonesia, saudara, adalah satu ulama, dua zuriyah Nabi, saudara. Mereka bergandeng tangan, berjuang bersama, membela agama, bangsa, negara. Dan musuh-musuh tahu kalau menghancurin umat Islam, hancurin ini dua, saudara. Hancurin ulamanya, hancurin habaibnya. Kalau dua ini udah hancur, umat akan mudah dihancurkan, saudara. Nah sekarang saya mau tanya semua, mau dihancurkan tidak? Mau dihancurkan tidak? Nah sekarang saya mau tanya, ini di depan kita nih duduk ada habaib, ada kiai, ada ustadz, ada tuan guru, campur semua duduk sama-sama. Senang tidak? Bahagia tidak? Habaib dengan ulama berdampingan, bagus tidak? Senang tidak? Dukung tidak? Siap ikut habaib, siap ikut ulama, siap jaga agama, siap bela negara. Takbir. Angkat tangan semuanya, takbir. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Nah baiklah ya ikhwan, kembali yang saya sampaikan tadi, saudara, bahwa Nabi kita adalah manusia yang sempurna. Dan Nabi kita adalah bapak revolusi akhlak dunia, saudara. Dulu saat beliau dilahirkan, seluruh dunia dalam keadaan jahiliyah. Bukan Arab aja, semua. Seluruh dunia jahiliyah. Nabi diutus untuk menyempurnaan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Makanya beliau katakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Saudara, kita kembali bertanya, kenapa Indonesia kok akhir-akhir ini kok makin ruwet, makin kacau, makin rusuh? Kenapa? Karena kita, saudara, meninggalkan revolusi akhlak. Mestinya revolusi akhlak yang sudah dicanangkan oleh Nabi dari semasa beliau hidup harus selalu kita gelorakan sampai akhir hayat kita, saudara. Revolusi kita punya akhlak, saudara. Yang kemarin belum sholat, yuk besok kita sholat. Jangan ditinggalkan sholat. Yang kemarin sudah sholat, yuk kita lebih rapihkan sholat kita. Yang kemarin sholat wajibnya sudah rapi, yuk kita tambah dengan sholat-sholat sunnahnya. Itu namanya revolusi akhlak. Mulai dari diri kita, kemudian istri kita, anak kita, tetangga kita. Saudara, kalau bukan kita yang melakukan revolusi akhlak, siapa lagi? Kenapa banyak korupsi di negeri kita? Karena nggak punya akhlak, nggak punya malu, nggak ada budi pekerti. Betul? Sama gitu malam ini sebelum saya tutup, saya mau ajak semua di sini menjadikan korupsi sebagai musuh bersama. Siap tidak? Jadikan korupsi dan koruptor common enemy, musuh bersama kita semua, saudara. Jangan biarkan lagi pejabat kita korupsi, lawan habis-habisan yang korupsi. Setuju tidak? Setuju tidak? Saudara, negeri kita ini bangkrut karena korupsi. BUMN bangkrut karena harga-harga mahal, karena korupsi. Pabrik banyak tutup karena banyak yang di PHK, karena
Kalau gitu korupsi bahaya tidak? Siap basmi korupsi? Betul. Takbir. Sekarang saya ajak semua, jangan ada yang meninggalkan tempat sebelum sama-sama dengan penuh semangat kita bawakan qasidah anti korupsi. Setuju? Nanti hadroh boleh ikut, tapi ingat pada saat syair bahasa Indonesia dibawakan, hadrohnya pelanin, saudara. Tapi pada saat sholawatnya boleh ditinggikan, biar kita bangkit semangat untuk melawan korupsi. Setuju? Setuju? Takbir, takbir. Dan nanti pada saat ada bagian syair, saudara, setiap bait ditutup dengan ayo kita bangkit membasmi korupsi. Saat itu dibaca, angkat tangan kita semua, kepelin kalau kita siap perang lawan koruptor. Setuju tidak? Setuju? Silakan, saya punya menantu Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi. Nah, silakan. Ada mic lagi? Belum. Coba satu mic. Ya, silakan semuanya. Sholli wa sallim daiman ala hamada. Semua. Sholli wa sallim daiman ala hamada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Wal ali wal ahwab biman qad wahada. Semua. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Islam agama yang bersih lagi suci, umatnya dilarang berbuat mencuri, apalagi korupsi, lebih jahat lagi. Semua angkat tangan. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Sholli wa sallim daiman ala hamada. Sholli wa sallim daiman ala hamada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Bagaimana Indonesia diberkahi kalau pejabatnya banyak yang korupsi, memberantasnya pun hanya pilih-pilih. Angkat tangan. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Wal ali wal ashab
banyak melarat akibat korupsi. Sekolah jadi mahal akibat korupsi. Rumah sakit antri akibat korupsi. Semua Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman ala Sallu salli wa sallim
yang tinggi, takbir. Takbir. Siap lawan koruptor. Siap basmi korupsi. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, baik ya ikhwan. Setelah panjang lebar saya sampaikan apa yang mesti disampaikan. Sebelum saya akhiri, sebelum nanti ditutup oleh guru kita, orang tua kita, saudara ayahanda tercinta Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf hafizahullah taala wa ra'ah. Nah, tadi ketika saya datang, saudara, saya dihadiahkan syal. Itu syal sebagai support buat kita semua agar selalu membela Palestina. Betul? Betul? Saudara, kemarin beberapa waktu yang lalu isi pidato Bapak Presiden kita di Perserikatan Bangsa-Bangsa secara umum sangat bagus, sangat hebat, sangat luar biasa. Apalagi ketika beliau menceritakan bahwa apa yang diderita bangsa Palestina, kami bangsa Indonesia pernah mengalaminya selama 300 tahun lebih, saudara. Jadi kata beliau di PBB sana, ya kami rasakanlah bagaimana rasanya di Gajah. Pahitnya, getirnya, sedihnya, sakitnya, saudara. Nah, kemudian beliau nyatakan bahwa dalam konstitusi Indonesia, Indonesia menolak segala bentuk penjajahan. Semua penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi. Dan beliau dukung kemerdekaan Palestina. Bagus tidak? Bagus tidak? Takbir! Hanya saja di bagian akhir daripada ceramah beliau kelihatannya ada kutipan. Ini kutipan mungkin titipan dari para pembisik, saudara. Dan kami sudah kirim pesan, FPI sendiri sudah kirim surat ke Bapak Presiden supaya bagian ini harus dikoreksi dan diperbaiki. Bagian yang mana beliau mendukung konsep dua negara. Supaya Palestina dibagi dua saja. Separuh negara Israel, separuh negara Palestina. Nah, singkat saja mau sampaikan, saudara, Palestina adalah milik bangsa Palestina. Dulu ketika terjadi Perang Dunia Pertama, kekhilafahan Turki Utsmani mengalami kekalahan di tahun 1916. Sehingga di tahun 1920, saudara, Liga Bangsa-Bangsa ketika itu sebelum ada PBB, saudara, mengamanatkan kepada Inggris untuk mengurus Palestina. Nah, di situ Inggris melakukan kecurangan yang luar biasa. Dia mengundang seluruh bangsa Yahudi dari seluruh dunia agar rame-rame datang ke Palestina, saudara. Datanglah Yahudi dari Rusia, Yahudi dari Amerika, Yahudi dari Polandia, Yahudi dari Jerman, dari Inggris, dari Prancis, dari Swedia, Austria, dan lain sebagainya. Nah, begitu mereka sudah kumpul di tahun 1924, saudara, terjadi kudeta di Turki, kekhilafahan tumbang dengan pengkhianatan seorang jenderal yang bernama Mustafa Kemal Atatürk. Akhirnya khilafah Turki Islami, saudara, yang tadinya menguasai dunia Islam berubah menjadi negara Turki sekuler. Saking sekulernya, tidak boleh perempuan berjilbab menjadi pegawai negeri. Tidak boleh jadi dosen, tidak boleh jadi guru. Lelaki pakai peci, pakai torbus, saudara, menandakan Islam, pakai jubah, tidak boleh jadi pegawai pemerintah. Bahkan ada anggota dewan perempuan pakai jilbab diberhentikan dan diusir dari Turki, saudara. Bahkan gak sampai di situ. Ketika zaman Atatürk ini, azan-azan di Turki dirubah, tidak boleh pakai bahasa Arab, tapi harus pakai bahasa Turki. Dia bilang azan itu Arab pendatang,
Nah, ketika begitu khilafah Islam ini runtuh 1924, Inggris makin menjadi-jadi, saudara. Dia datangkan sebanyak-banyaknya orang Israel ke bumi Palestina. Apalagi Inggris pernah berjanji pada deklarasi Balfour tahun 1917. Jadi 1916 Palestina diambil oleh Inggris. 1917 Inggris menjanjikan bahwa bangsa Yahudi di dunia harus punya negara. 1920 dia suruh datang itu semua orang Yahudi ke Palestina, saudara. Nah, kemudian 1924 kekhilafahan tumbang. Singkat cerita, 1945 PBB dibentuk, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Inggris dan Amerika beserta sekutunya memanfaatkan PBB untuk mendirikan negara Israel. Lahirlah resolusi nomor 181 tahun 1947, di mana PBB menyatakan bumi Palestina harus dibagi menjadi two state, dua negara. Setahun berikutnya 1948 Inggris, Amerika, Prancis dan sekutunya bersama-sama hadir di bumi Palestina mendirikan negara baru Israel, saudara. Jadi Israel itu baru jadi negara 1948. Di bumi Palestina dia deklarasikan, saudara. Negara-negara Arab marah. Tapi sayang ketika itu negara-negara Arab lemah karena baru merdeka dari penjajahan. Tumbangnya kekhilafahan, seluruh Timur Tengah dijajah oleh Barat, saudara. Nah, beberapa negara mulai merdeka, baru ngurus negara merdeka, tiba-tiba berdiri negara Israel di bumi Palestina. Negara-negara Arab saat itu bersatu dengan segala kelemahan, perang melawan Israel dan dibantu oleh seluruh negara Eropa dan Amerika. Dikerubutin, hasilnya negara Israel tetap berdiri, saudara. Bahkan dengan bantuan Amerika, Inggris dan Prancis, Israel memperluas wilayah. Selatan Lebanon diambil, selatan Syria diambil, sebelah barat Yordania diambil, bahkan sebelah timur daripada Mesir juga diambil oleh Israel, saudara. Jadilah negara Israel. Sejak saat itu 1948 seluruh bumi Palestina dijajah Israel, Amerika, Inggris, Prancis dan sekutu-sekutunya sampai hari ini, sudah 77 tahun. Nah, sekarang dulu seluruh negara Arab sepakat tolak konsep dua negara. Tapi sekarang sebagian negara Arab, saudara, sudah menjadi konconya Amerika, sudah menjadi agennya Amerika, sehingga negara-negara Arab sekarang bergeser rame-rame mendukung resolusi 181 PBB tahun 47, konsep two state, dua negara, bumi Palestina harus dibagi dua. Saya nggak peduli dengan negara-negara Arab yang pengecut, saudara. Saya sebagai bangsa Indonesia, saya bangga selama ini, saudara. Dari zaman Bung Karno masuk ke zaman Pak Harto, saudara, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, saudara. Bahkan sampai Jokowi, sekalipun ijazahnya diragukan, selama 10 tahun tidak setuju konsep dua negara, saudara. Nah, kenapa kok tiba-tiba sekarang Indonesia setuju konsep dua negara? Ada apa? Nah, karena itu kami sudah tulis surat, kami kirim ke Bapak Presiden, kami tolak, kami sebutkan sejarahnya dari tahun ke tahun, saudara. Anda silakan buka IBTV. Seminggu yang lalu saya ceramah, yaitu di Cikarang. Saya cerita panjang lebar selama 2 jam bagaimana itu sejarah berdirinya Israel dan kenapa kita menolak. Silakan Anda dengarkan lagi, saudara. Nah, jadi sekarang sebelum saya tutup, saudara, saya cuma mau ingatkan, Israel itu rampok,
Palestina. Palestina sedang berjuang untuk merebut buminya yang dirampok. Lah kok disuruh damai sama perampok? Saya mau tanya di sini, kalau kita punya rumah, didatengin perampok, ini perampok mau bunuh kita, mau perkosa istri kita, mau bantai anak kita lawan tidak? Lawan tidak? Kita lawan. Lurah datang, lurah bilang jangan ribut, damai aja, rumahnya bagi dua. Ayo saya tanya, kacau gak? Kacau gak? Tuh lurah begitu kacau tidak? Kacau tidak? Udah gitu lurah nambahin, kalau perampoknya mau damai ya, maka kami minta pemilik rumah jangan ganggu si perampok. Iya, nah kacau tidak begini? Nah begitu perumpamaannya, lu paham gak? Paham gak? Israel, Amerika, Inggris, Perancis rampok, betul? Ya, rampok, dodok suruh keluar saudara. Bukan Palestina disuruh damai dengan perampok, bukan Palestina disuruh menghormati perampok. Kira-kira jelas gak? Paham? Perlu diulangin contohnya. Ada rampok, ada apa? Masuk ke rumah kita, paham? Dia mau ambil harta kita, kurang ajar gak? Dia mau bunuh kita, kurang ajar gak? Dia mau ganggu istri kita, kurang ajar gak? Dia mau bantai anak kita, kurang ajar gak? Diamin atau lawan? Diamin atau lawan? Itu lawan. Camat datang, kata Pak Camat, udah dong jangan berisik, udah jangan ribut, damai aja, damai. Yang punya rumah tanya, damainya bagaimana? Ya udah bagi dua, tengah ke depan buat rampok, tengah belakang buat ente. Kacau tidak? Kacau tidak? Terus kita bilang sama Pak Camat, ya nggak bisa begitu Pak Camat, dia ganggu kita nih. Udah tenang, kalau nggak mau diganggu sama dia, maka jangan ganggu dia. Jangan ganggu, biarin dia tenang, jadi dia nggak ganggu ente. Kacau gak? Kacau gak? Kacau gak? Ana mau tanya, ente bela camat apa bela yang punya rumah? Bela rampok apa bela yang punya rumah? Udah paham contohnya? Paham? Mau lagi, sekali lagi contohnya. Sekali lagi dah. Bukan Nabi dulu sunnahnya kiai 3 kali kalau ngajar. Diulang 3 kali dah, terakhir. Lu perhatiin nih. Rumah kita dirampok. Ini rampok mau harampas harta kita, jahat gak? Mau ganggu istri kita, jahat gak? Mau ganggu anak kita, jahat gak? Biarkan atau lawan? Siap lawan perampok, betul? Presiden datang. Lain kan contohnya tadi. Tadi kan lurah sama camat, sekarang siapa? Presiden. Datang nih presiden. Kata presiden yang punya rumah, udah, lu nggak usah bikin ribut di sini. Udah damai aja sama perampok. Kenapa sih? Bagaimana Pak Presiden damainya? Bagi dua. Ini rumah bagi dua, tengah ke depan buat perampok, tengah belakang buat ente. Ya, tapi gimana? Dia udah ganggu kita. Makanya kalau nggak mau diganggu, jangan ganggu perampok. Jangan ganggu. Ayo sekarang saya mau tanya, mau bela presiden apa yang punya rumah? Bela rampok apa yang punya rumah? Jadi damai jangan sama perampok. Siap usir perampok. Betul. Takbir. Jadi kalau begitu saya mau tanya, Palestina saudara bagi 2 negara atau cukup 1 negara? Jawab yang kompak, bagi 2 atau 1 negara? Bagi 2 atau 1 negara? Takbir. Takbir. Baik, sebagai penutup sekali lagi, ayo Habib Muhammad bin Hadi diri rame-rame kita baca aksi bela Palestina. Setuju? Mana mic-nya? Ayo semua rame-rame, semangat. Habis itu kita dengarkan nasihat Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf sekaligus doa penutup. Ini qasidah nasyid saudara aksi bela Palestina. Jadi saya tanya sekali lagi, Palestina saudara 2 negara atau 1? 2 negara atau 1? Damai dengan Israel atau usir Israel?
Usir atau saudara damai atau usir? Siap bela Palestina? Angkat tangan semua, takbir. Shallu ala nabi. Mudah-mudahan Allah berikan kemerdekaan pada Palestina. Sekian yang bisa saya sampaikan. Duduk yang tertib, dengarkan nasihat penutup dari guru kita Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf hafizahullah taala wa ra'a, dan beliau juga akan menutup doa. Kita aminkan bersama. Mudah-mudahan gobol semua. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini tidak pulang dari tempat ini kecuali dosanya diampuni oleh Allah. Kesalahannya dimaafkan, penyakitnya disembuhkan, kesulitannya dimudahkan, kesempitannya dilapangkan, jodohnya dientengkan, rezekinya dimurahkan, rumah tangganya diharmoniskan, utang piutangnya dilunaskan, diberikan keturunan yang solihin dan solehat, bahagia dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.